Sobat Sehat, selamat datang kembali ya di podcast Talk to Talk Rumah Sakit Fatmawati. Mau kenalin nih, cuman ada 8 loh di Indonesia. Ada Dr. Dian Pitawati, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis forensik, konsultan. Beliau berpraktik di Rumah Sakit Fatmawati. Mau tahu nih terkait beliau? Yuk simak podcastnya ya sampai habis. Menurut dokter nih, apa sih makna yang dapat diambil terkait dengan tema Hari Ibu di tahun ini? Baik, untuk tema Hari Ibu Nasional 2025 tahun ini adalah perempuan berdaya, perempuan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Jadi sebagaimana kita tahu, namanya seorang ibu, dia bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, dia juga bekerja, kemudian dari awal dia menikah, mengandung, melahirkan, bahkan sampai menghasilkan suatu karya. Artinya perempuan diharapkan menjadi seorang ibu yang bisa semuanya sekaligus. Betapa produktifnya seorang ibu untuk bisa membina rumah tangga, kemudian membangun keluarga, kemudian mendidik anak-anaknya sampai dia bekerja di luar rumah. Dan kita tahu bahwa untuk mengatur semua itu membutuhkan tenaga, daya, pikiran, dan tentunya dukungan dari keluarga dan terutama suami. Betul banget nih dok, soalnya nih berkaitan dengan perempuan ya dok, di Indonesia itu perempuan sangat-sangat luar biasa dok. Dimulai dari pekerjaan-pekerjaan kecil, juga ada loh pekerjaan berat yang dilakukan oleh perempuan. Selain itu kita juga sebagai perempuan ya dok, kita gitu disuruh juga untuk menjadi seorang ibu yang baik dan benar. Nih dok, namun nih dok terkait dengan tema Indonesia Emas 2045 ini, bagaimana sih dok peran ibu itu bisa dikaitkan dengan visi Indonesia itu sendiri? Bagaimana tuh dok menurut dokter? Ya baik, kalau kita membaca atau melihat topik Indonesia Emas 2045 itu seolah ibu yang berada di suatu pemerintahan atau suatu perusahaan yang bisa menghasilkan suatu karya. Tapi kita tidak hanya melihat itu saja. Dari awal mula ibu itu menikah, kemudian berumah tangga sampai menghasilkan anak-anak, tentunya itu yang diharapkan menjadikan anak-anak dan mendidik anak-anak itu sebagai generasi emas berikutnya. Itu sebenarnya yang kita tuju. Jadi nggak hanya melulu karya dari mereka, tapi bagaimana mereka memproses itu semua, dan itu kalau namanya rumah tangga pasti satu paket dengan suaminya. Artinya mulai dari suami istri, kemudian mereka menjadi orang tua, kemudian anak-anak itu dididik dan diasuh dengan benar, parenting yang benar, sehingga menghasilkan generasi 2045 itu, generasi emas 2045 itu. Betul dok, setuju sekali dengan pernyataan dokter. 2045 itu maksudnya Indonesia Emas itu adalah generasi muda yang memang telah dididik dengan baik ya dok ya, dan itu memang memerlukan peran perempuan. Namun nih dok, memang di Indonesia ini kan fenomena perempuan yang bekerja tuh semakin meningkat dok seiring waktu. Nah bagaimana sih menurut dokter, apa sih titik balik dari kenapa perempuan harus bekerja, namun di satu sisi juga perlu untuk mendidik anak dengan baik agar terciptanya Indonesia Emas di tahun 2045 dok? Ya, jadi sebenarnya perempuan itu nggak harus yang bekerja mendapatkan posisi di suatu perusahaan atau suatu kantor gitu. Jadi perempuan juga nggak harus bekerja sebenarnya. Sebenarnya ibu itu sebagai suatu profesi yang sangat mulia karena mereka tidak dibayar dibanding ibu yang bekerja. Betul dok. Mereka mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran atas hasil jasa mereka. Justru seorang ibu rumah tangga yang bisa mengurus semuanya, kemudian mendidik anak-anaknya, kemudian berkomunikasi dengan baik antar kedua pasangan ini, justru itu yang menjadi tantangan buat seorang ibu. Jadi nggak melulu hanya bekerja, nggak melulu hanya menghasilkan suatu karya, tapi bagaimana dari awal di sebuah keluarga itu mereka berdua, dalam hal ini ayah dan ibu, memberikan parenting yang baik sampai mendidik anaknya menjadi generasi yang kita harapkan. Oh baik dokter. Namun nih dok, terkait dengan peningkatan tren tersebut, sebenarnya kalau dari sisi kesehatan jiwa itu sendiri sebenarnya ada nggak sih output yang tercipta dari peran ganda tersebut dok? Di satu sisi kan kita nih di rumah harus kerjain ini itu gitu ya, untuk keluarga, yang terbaik untuk keluarga kita ciptakan, tapi di satu sisi juga kita untuk bekerja nih, misalnya kayak saya di pemerintahan seperti itu. Bagaimana menurut dokter? Ya, jadi kita harus tahu ya, ada batasnya nih. Betul, ketika seorang perempuan sedang bertugas bekerja, apakah dia menjadi ibu rumah tangga dan atau dengan tambahannya menjadi wanita pekerja atau wanita karir.
ada batasnya seorang perempuan itu untuk bisa mengetahui bahwa dia itu harus berhenti sebentar nih. Jadi me time seperti itu, sehingga dia bisa mengolah kembali tenaganya untuk bekerja kembali. Kadang yang kita dapatkan atau yang sering saya dapatkan dalam praktek saya sehari-hari itu ibu yang burnout, ibu yang mengalami depresi, bahkan sampai ingin mengakhiri dirinya karena tidak kuatnya atau dia tidak membuat batasan ketika sudah mengalami kelelahan. Bukan dia tidak membuat batasan sebenarnya, tapi harus bagaimana lagi dia memperjuangkan keluarganya itu. Sementara mungkin dia merasa dukungan dari suaminya atau dukungan dari orang-orang di dekatnya kurang. Nah, itu yang harus kita sadari sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, kita harus satu paham atau tahu batasan kita. Sebagai seorang manusia itu ada batasnya, kita merasa lelah, ada kita harus tahu juga ada dukungan yang harus kita manfaatkan, dan kita harus tahu bahwa ada profesional kesehatan jiwa yang bisa kita datangi untuk berkonsultasi. Betul dok. Nah terkait hal tersebut nih dokter kan di kesehatan jiwa nih dok, dokter pernah nggak ada based on experience dari pasien itu sendiri terkait dengan ibu rumah tangga juga berperan ganda juga tuh dok sebagai ibu karir. Mungkin dokter bisa bercerita dan mungkin bisa juga nih sobat sehat bisa dapatkan nih hikmah dari kisah based on experience dari pasien yang pernah ditangani oleh dokter Dian. Mari dok, silakan. Baik, jadi memang pada dasarnya kebanyakan wanita atau pasien perempuan ya yang datang ke tempat praktik kita, terutama ke psikiater, itu yang sering adalah masalah rumah tangga. Masalah anak itu yang setelahnya. Masalah rumah tangga itu biasanya ketidakcocokan pertama, kemudian masalah komunikasi itu yang paling sering. Di awal ketika mereka sudah memutuskan untuk menikah, mungkin atas permintaan atau atas dikenalkan oleh temannya atau saudaranya, atau mungkin atas memang memutuskan untuk menikah atas dasar suka sama suka. Terus kemudian ternyata dalam perjalanannya untuk berumah tangga itu memang nggak mudah. Iya betul. Kalau kita beli TV atau beli apalah itu alat itu kan pasti kita punya manualnya. Betul dok, betul. Nah kalau sekarang nggak ada tuh rumah tangga terus kita punya buku manualnya. Kalau misalnya terjadi apa harus bagaimana. Makanya mungkin sekarang udah cukup banyak buku-buku atau kita bisa baca di media sosial yang kita bisa jadikan rujukan ya sebenarnya untuk kiat-kiat tertentu ya dok ya. Jadi ya mulai dari masalah rumah tangga biasanya yang paling sering itu. Kemudian baru masalah dengan bagaimana menghadapi anak-anaknya. Kemudian baru masalah pekerjaan. Karena kadang mungkin sekarang ini justru yang saya lihat adalah wanita dituntut untuk bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sementara mungkin suaminya karena ada lain hal masalah ekonomi sehingga dia di PHK sehingga tidak bekerja, dan untuk mendapatkan pekerjaan kan nggak semudah itu gitu. Jadi ini memang berefek domino ya dok ya, dari satu akar masalah langsung merambat ke masalah lainnya seperti itu dok. Oke dok, bagaimana sih dok misalkan nih untuk para sobat sehat nih yang khususnya untuk ibu-ibu para pekerja sekalian yang memiliki karir mentereng di luar maupun juga diwajibkan untuk mengurus anak nih dok di rumah. Dokter bisa nggak mungkin dikasih kiat-kiat khusus nih based on experience yang pernah dokter tanganin pasien-pasien dokter gitu. Mungkin bisa di-spill nih ke sobat sehat. Baik. Jadi para perempuan, para ibu-ibu yang yang sangat mulia pekerjaannya, kita harus bisa memahami batasan-batasan yang ada dalam diri kita. Kita juga harus bisa memanfaatkan faktor-faktor dukungan yang ada dalam sekitar kita. Dan satu lagi, kita harus paham risiko dan konsekuensi. Ketika seorang ibu rumah tangga yang dia juga wanita pekerja, dia juga wanita karir, dia menjabat di suatu jabatan yang cukup penting ini misalnya, pasti ada risiko konsekuensinya, pasti ada yang dikorbankan. Tapi ingatlah, tetap utama dia adalah seorang ibu yang harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang ibu, juga seorang istri. Artinya kalau kita sudah tahu itu, kita harus pandai-pandai mengatur atau memanage waktu, memanage peran kita untuk suami dan anak-anak. Artinya kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan pasangan, itu pasti akan mendapatkan dukungan. Kita mengkomunikasikannya baik-baik dengan anak-anak, mereka juga akan memahami posisi ibunya yang mungkin penting buat masyarakat bangsa atau negara. Sehingga komunikasi yang sangat diutamakan dalam satu keluarga ini
pasti akan menunjang si ibu ini untuk tetap berkarya baik keluarganya maupun bagi bangsa dan negaranya. Oke, baik dok. Terima kasih banyak. Untuk pandangan dari dokter tersebut, sebenarnya kita bisa ambil loh sisi salah satu yang titik beratnya, yaitu adalah relasi yang baik dengan pasangan, juga nanti akan menghasilkan parenting yang baik juga untuk anak. Jadi memang hal tersebut memang tidak bisa instan ya dok ya. Jadi ada satu faktor yang mempengaruhi juga akan mempengaruhi faktor lainnya. Nah, untuk sobat sehat nih, kira-kira yang sebagai ibu karir kadang juga merasa burn out dok. Burn out terkait dengan kerjaan juga dengan yang ada di rumah. Yang benar tuh dokter bilang, kadang pusing nih dengan anak maupun juga pasangan. Nah, sebagai orang yang sudah menikah nih dok, gimana sih caranya kita meningkatkan relasi terkait apa yang sebenarnya kita sedang alamin dok? Kayak kita perempuan ya, perasaannya, gimana sih caranya untuk meningkatkan relasi tersebut ke suami? Gimana caranya tuh kita berani bilang ke suami, aku tuh capek gitu, karena seberat itu loh dok kalau misalkan kita berbicara seperti itu kepada suami maupun ke anak, kayak ayo dong dek, ngertiin ibu seperti itu. Gimana sih dok? Mungkin dokter bisa kasih insight terkait hal tersebut. Ya. Jadi satu yang saya bilang tadi, kita nggak punya buku manualnya, tapi buku-buku di luaran sana sudah banyak yang bisa kita jadikan referensi. Sehingga para perempuan, para ibu-ibu yang sudah mempunyai pasangan, tentunya satu, komunikasi harus dijaga, komunikasi harus terus dilatih dengan pasangan. Karena misalnya nih, para perempuan biasanya nunggu suaminya ngerti tanpa menyampaikan apa maksudnya. Jadi kayak cenayang aja berharap suaminya bisa memahami. Demikian juga suami mungkin nanti ngomong salah, nggak ngomong salah, mending saya diamkan saja. Kadang laki-laki seringnya menggunakan silent treatment, padahal itu nggak bagus. Silent treatment ya dok ya. Yang satu berharap untuk bisa memahami, maksudnya suaminya langsung bisa mengerti apa maksudnya. Yang satu pakai silent treatment, itu sama-sama nggak bagus. Jadi itu toxic relationship ya dok ya. Betul. Oh my itu god. komunikasi yang tidak baik. Makanya di kita ada layanan marital terapi untuk para para pasangan atau suami istri yang ingin mendapatkan layanan konsultasi, dan ada juga couple terapi. Couple terapi juga ada ya dok ya. Di Rumah Sakit Fatmawati ada loh sobat. Silahkan datang untuk yang merasakan hal-hal yang tadi dibilang oleh dokter. Oke, dok lanjut nih terkait dengan satu, relasi dengan pasangan juga harus baik nih dok. Nah, terkadang itu kan memang menimbulkan output nih dok. Outputnya itu bisa ke pola asuh anak. Nah, sebenarnya tuh ada dampak dari sisi psikologis gak sih dok terkait apa yang telah kita rasakan, itu akan mempengaruhi ke anak-anak itu juga. Itu gimana menurut dokter? Pasti. Itu adalah pasti, karena satu keluarga ini saling berhubungan, di mana hubungan orang tuanya itu mempengaruhi kejiwaan anak-anak. Anak-anak yang sudah bisa memahami akan melihat bagaimana orang tuanya berinteraksi dan akan meniru. Nah, kalau kita memberikan contohnya yang salah, pasti akan terus itu dilakukan sampai generasi polanya berulang ya dok? Akan berulang. Nah, makanya harus disadari ketika anak-anak mulai tidak nyaman, ketika anak-anak mengalami perubahan emosi dan perilaku, apakah itu sering marah, sering agresi, atau gangguan tidur atau gangguan makan, itu yang harus bisa dideteksi oleh para orang tua sekalian, sehingga mereka bisa refleksi diri, kemudian melakukan apa yang harus dilakukan. Komunikasi mungkin kalau tidak memenuhi sampai dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa menggunakan profesional kesehatan jiwa untuk membantu itu. Baik dok. Kalau misalkan itu anak nih dok, kan korban nih. Kalau kita bilang sih korban ya dok. Kalau terkait dengan relasi dengan pasangan juga buruk, maupun di tempat kerjaan pun juga buruk nih dok. Pasti kan yang berimbas itu yang di rumah. Kalau untuk penanganan terkait dengan anak nih dok, pola asuh anak yang seperti demikian, itu di Rumah Sakit Fatmawati apakah tersedia dok? Ya, jadi kalau anak di bawah umur, tentunya pasti akan ada pendampingan dari orang tuanya. Biasanya kita akan memberikan konsultasi kepada orang tuanya terlebih dahulu terkait prosedur pemeriksaan sampai pengobatan yang kita berikan. Kemudian kita lakukan asesmen terhadap anaknya. Jadi anaknya juga wajib ditelaah ya dok untuk ya? anaknya sendiri itu ada kita lakukan layanan terhadap anak. Psikoterapi tersendiri khusus untuk anak. Biasanya kalau masih anak-anak yang belum paham gitu, kita pakai play psikoterapi. Jadi sambil bermain. Jadi asik ya dok ya bawaannya. Nggak kayak orang dewasa yang kita seperti berhadapan-hadapan seperti ini. Iya, jadi ngalir aja gitu ya. Nah, biasanya ketika orang tuanya bermasalah atau berkonflik, kita pisahkan terlebih dahulu.
dengan anak, jadi sesi tersendiri. Nah, ketika nanti dengan anak sudah trust sama terapisnya, dalam hal ini psikiaternya, maka orang tua ini harus dilibatkan. Nggak bisa sendiri ya dok ya? Bahkan ketika orang tua itu sudah berpisah atau bercerai, namanya orang tua kan statusnya masih sebagai bapak dan ibu anak itu. Iya, kan? betul. Nah, sampai sejauh mana kita akan libatkan, jangan-jangan memang salah satu ada yang mengalami masalah kejiwaan yang harus diberikan pengobatan. Nah, itu yang harus diikuti. Karena targetnya adalah anak. Ini anak adalah aset utama yang menjadi perlindungan bagian, ada undang-undangnya juga gitu. Sehingga mau nggak mau orang tua harus mengikuti. Iya, gitu. betul. Berarti sejalan dengan visi Indonesia juga ya dok ya, terkait dengan Hari Ibu di hari ini ya dok ya. Oke dok, pasangan oke. Tapi di saat mereka berpisah itu kan juga pasti akan menimbulkan output yang negatif juga gitu dok. Nah, sebagai pasangan yang sudah berpisah nih dok, kadang kita memerlukan treatment khusus nih dok. Yeah. Satu sisi juga perempuan sebagai ibu rumah tangga, juga ibu berkarir, juga pasti akan memiliki perasaan yang sangat-sangat luar biasa gitu dok di dalam hidupnya. Nah, ada treatment khusus nggak sih dok yang bisa kesehatan jiwa berikan sebagai bentuk dukungan juga untuk pengobatan gitu dok? Apakah di rumah sakit Fatmawati bisa dan bagaimana prosedurnya dok? Sebenarnya kita menerima pasien apapun itu, mulai dari anak kecil sampai lansia. Terkhusus untuk Hari Ibu ini kita memang khusus ada terkait perempuan ya, karena kan kalau perempuan itu kan ada masalah hormonal juga. Pasti kita akan melibatkan disiplin ilmu lain untuk hal itu. Jadi nggak sendiri-sendiri ya dok ya? Pasti kita akan melakukan assessment secara menyeluruh, apakah memang pure masalah kejiwaan atau ada masalah hormonal atau endokrin lainnya yang bisa mempengaruhi emosi si ibu atau mood si ibu. Itu untuk faktor internal di ibu atau perempuan ya. Terus kemudian faktor dukungan, pasti suami dulu nih. Iya. Yang kita lakukan assessment. Jadi sampai sejauh mana suami ini bisa memberikan kontribusi terhadap keluarganya, dalam hal ini terhadap istrinya. Oke dok, dan tas dok kalau sebagai anak nih kan ada korban perceraian ya dok, kadang ada entertainment gitu dok nih kayak artis-artis yang kita lihat itu sejauh mereka bertengkar nih dok, kan itu kan anak selalu jadi korban nih dok. Nah untuk spesial Hari Ibu ini sebenarnya apa sih yang bisa kesehatan jiwa lakukan gitu untuk saran nih untuk sobat sehat yang mungkin aja nonton ini dok, yang lagi mengalami hal tersebut dok, mungkin dokter bisa sampaikan. Iya, kalau kita melihat public figure atau artis itu ada yang bisa dicontoh, ada yang tidak. Kita harus mempunyai pedoman tersendiri untuk hal itu. Ketika kita di ujung perceraian, artinya itu pilihan yang harus dilakukan ketika sudah tidak memenuhi apa yang seharusnya rumah tangga itu dicapai, sehingga menjadi korban adalah anak-anak. Makanya ibu itu sendiri juga harus bisa menguatkan dirinya untuk bisa melanjutkan mendidik anak-anaknya. Dan itu memang tidak mudah. Makanya kalau dibilang ibu itu lebih kuat dari bapak-bapak, ya mungkin benar juga gitu. Artinya ibu ini selain harus kuat karena dia dituntut atau dia punya motivasi untuk tetap bisa mendidik anak-anaknya, maka yang menjadi pegangan dia adalah bagaimana dia bisa survive menjadi single parent. Menjadi single parent, tapi tidak melupakan kontribusi bapaknya dalam hal ini. Sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan contoh yang baik dari kedua orang tuanya yang meskipun itu berpisah, dia juga bisa tetap mendapatkan kasih sayang dari ibunya maupun dari bapaknya meskipun status mereka sudah bercerai. Jadi namanya perceraian nggak boleh berhenti sebagai orang tua kalau sudah punya anak. Itu sudah kewajiban. Tapi kalau untuk treatment khusus nih dok, terkait anak dengan korban perceraian seperti itu dok alasannya, kadang kan memang menimbulkan luka batin ya dok ya, luka batin yang kalau bahasa awam sih mungkin luka batin ya dok ya, perasaan yang sangat tidak enak, tidak nyaman gitu dok. Nah kira-kira nih dok untuk pengobatannya itu bisa sampai berapa lama dok? Ya, jadi kalau misalnya dibilang sebagai anak, sebagai korban, artinya sudah terjadi peristiwa yang traumatik buat mereka. Apakah itu komunikasi yang buruk dari kedua orang tuanya atau sudah terjadi kekerasan. Nah, dalam hal ini utamanya adalah anak. Anak itu ketika di bawah umur maka kita harus selamatkan lebih dulu. Jadi kita harus berikan terapi dan kita harus tentukan siapa yang paling cakap menjadi parent di situ. Nah, itu peran dari psikiater forensik untuk menentukan hal itu sepanjang itu ada permintaan dari pihak hukum dan atas laporan dari salah satu pihak yang berkonflik, sehingga bisa mencegah anak ini mendapatkan kekerasan berulang. Jangan sampai itu terjadi. Ketika kita sudah menetapkan mana parent yang cakap untuk menjadi orang tua, maka itu yang harus dilindungi.
Maka itu yang harus Dilindungi dalam artian psikisnya juga dilindungi ya dok ya. betul. Dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, apapun itu, verbal berulang, sehingga anak ini tetap bisa menjalankan hidupnya sebagai generasi yang emas tadi. Ya, jadi nggak berhenti di situ saja. Jangan sampai ada terjadi kekerasan yang berulang. Makanya ada mungkin dalam undang-undang itu ada sanksi tersendiri buat si bapak, sehingga ada batasan di situ, kesepakatan yang dibuat antara bapak dan ibu ketika sudah bercerai, apa yang dia boleh melakukan terhadap anaknya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak anak yang tetap harus dipenuhi baik oleh kedua orang tuanya. Oke, baik dok. Mungkin ini memang jelas banget ya dok ya. Ini harus satu berperan juga, yang lain juga harus berperan nih dok. Juga nanti kita juga bakal melihat nih output yang terjadi ke anak itu ketika sudah maupun sebelum mendapatkan treatment ya dok. Nah, gini dok, sebenarnya kalau misalkan nih sebagai ibu, ada ibu yang memang sudah memiliki luka batinnya dok, udah berat sekali gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi kesehatan nih dok, kesehatan jiwa itu memang ada ciri khusus nggak sih dok? Dan kapan di saat yang tepat untuk bisa langsung periksa gitu? Ya, kalau seorang ibu sudah merasakan luka batin, artinya dia pernah mengalami suatu peristiwa traumatik, entah apapun itu bentuknya, biasanya dari pasangan. Kalau luka batin seorang ibu, kita harus cari tahu dulu apakah sebelumnya dia memang pernah mengalami sebelum menikah. Itu yang harus kita cari tahu dulu. Apakah dia mendapatkannya selama pernikahan? Nah, ketika kita bisa mendapatkan timeline ini sebelum atau selama, berarti penata laksanaannya si ibu ini harus segera mendapatkan penanganan dari ahlinya. Kadang gini, kadang kita tuh kalau ke psikiater itu stigma, emang saya gila. Itu sering banget didengar dok. Justru itu menghambat proses pemulihan. Karena dengan lambatnya atau terlambatnya seorang ibu datang ke profesional kesehatan jiwa, dia akan terus mengalami luka batin dan itu bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anaknya. Itu yang kita nggak mau terjadi. Iya betul. Itu durasinya kira-kira nih dok, misalnya suatu saat itu mungkin dia trauma ya dok, di suatu momen, contoh di saat mereka melahirkan gitu ya dok ya, itu kira-kira durasinya dalam hidup itu berapa lama sih dok? Apakah ada range waktunya, misalkan dari ibu itu melahirkan sampai ia ketemu berapa tahun lagi atau kapan gitu dok? Apakah ada batas waktunya dok kalau terkait dengan masa-masa traumatik tersebut? Ya, jadi kita kalau bicara tentang durasi, pasti durasi tentang masalah kejiwaan atau gangguan jiwa. Depresi itu dibilang depresi kalau sudah memenuhi kriteria waktu 2 minggu kurang lebih. Terus kemudian gangguan penyesuaian itu kalau dari stresor yang dia alami paling nggak 6 bulan setelah kejadian peristiwa traumatik itu. Nah, apapun itu bentuknya, ketika seorang ibu sudah merasa beda, misalnya kita bisa lihat dari fungsi dan aktivitas dia sehari-hari nih. Misalnya yang awalnya dia bisa mencuci, memasak, jadinya ya dok ya, terus mengasuh anaknya dengan riang gembira tanpa beban, terus kemudian dia merasa berat, kemudian dia sering marah-marah. Nah, itu harus segera ditangani ya dok ya. Kadang saya suka ngeliat tuh dok, ada seorang ibu ya dok itu tremor. Itu memang salah satu efeknya ya dok ya? Bisa, tapi sekali lagi kita harus mencari tahu dulu masalah fisiknya. Jangan tiroid ya kan, jangan masalah hipertensi. Jadi nggak boleh self diagnosis ya dok ya. Nggak boleh self diagnosis. Memang harus ditangani langsung oleh dokter yang berpengalaman nih sobat. Jadi jangan sampai sobat sehat self diagnosis jadi salah sasaran gitu, apa yang harus diobati jadi nggak tahu deh. Oke dokter nih, pertanyaan terakhir ya dok ya. Sebenarnya nih stigma-stigma terkait ibu yang datang ke psikolog, ke psikiater itu dikatakan sebagai ibu yang memang ada penyakit dan masalahnya nih dok. Nah, gimana sih dok menurut dokter nih melawan hal tersebut, stigma yang sangat menyakitkan untuk kaum perempuan dok? Ya, itu benar, stigma yang sangat menyakitkan. Kita tahu kita harus ke profesional kesehatan jiwa. Jadi ya itu jangan diambil pusing, karena kita mau sehat, kita mau kuat supaya kita tetap bisa melanjutkan hidup kita dan fungsi kita sebagai ibu dan sebagai istri. Betul dok. Nah, apalagi sebagai ibu karir ya. Betul. Nah, ini fungsi kita justru di sini memberikan edukasi, memberikan informasi terkait stigma ini jangan sampai ada lagi, supaya bagi semua yang membutuhkan, terutama ibu-ibu, tidak lagi merasa malu atau takut untuk datang ke profesional kesehatan jiwa, sehingga lebih cepat mendapatkan penanganan. Gitu. Oke dok, boleh nggak satu pertanyaan lagi nih dok dari saya? Kan dokter
udah lama nih berkarir nih ya kan, apalagi di Rumah Sakit Fatmawati nih dok. Nah di selama dokter berpraktik nih, apakah pernah nggak dapat cerita dari satu pasien gitu dok yang mungkin bisa kita ambil nih dok, terkait dengan peran ibu sebagai ibu karir juga sebagai ibu rumah tangga dengan posisi yang traumatiknya tuh luar biasa membekas gitu dok. Contoh mungkin dari perceraian gitu dok, apakah bisa menghasilkan efek yang negatif untuk anak-anaknya gitu. Mungkin dokter bisa kasih kita insight kita dari based on experience dari pasien tersebut. Iya, jadi ada seorang ibu yang datang ke saya, dia usianya udah cukup lebih dari setengah abad ya, artinya dia sudah cukup menjalani rumah tangganya sangat lama. Sebenarnya dari awal pernikahan sudah merasa tidak cocok dengan suaminya, komunikasinya juga sudah menemui jalan buntu, tapi dia tetap bertahan demi anak-anak. Nah, dan dia baru datang ke profesional kesehatan jiwa setelah anak-anak sudah dewasa semua. Sebenarnya dia tidak mengalami abuse atau kekerasan dari suaminya, cuman kayak ya hanya dingin saja, hanya dingin, komunikasi nggak bagus, yang suaminya maunya beres saja. Terus kemudian anak-anak sudah dewasa, dia berhasil mendidik anak-anaknya sampai menjadi wanita karir, anak-anak yang perempuan menjadi laki-laki yang bekerja. Jadi untuk hasil didikan nggak ada yang gagal di situ. Nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata ketika kita explore lebih dalam lagi, ada masalah kejiwaan di anak. Mereka juga mengalami kegagalan dalam pernikahan. Itu Biasanya seperti itu. Makanya ketika kita tahu ada masalah komunikasi dengan pasangan, kita ingatnya ada anak-anak. Apa yang sudah kita lakukan di depan anak-anak? itu membekas dok memorinya ya dok. Mereka secara nggak sadar itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya atau ibunya memang bertahan. Ternyata anak-anak nggak sekuat itu. Anak-anak zaman sekarang nggak sekuat ibu zaman dulu ya. Gen Z ya dok ya? Atau Gen X, Gen Z? Gen X ya, itu bisa kita lihat bahwa mereka nggak sekuat ibunya yang dulu gitu. Jadi mereka merasa gagal dalam menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang istri, sehingga berulang tuh generasi yang nggak bagus. Itu polanya benar berulang dok? Benar berulang. Makanya dari awal tetap harus datang ke profesional kesehatan jiwa supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat ya dok. Karena itu memang membekas Ya. juga akan berakibat fatal juga ya dok ya, terkait hubungan ya dok ya. Karena kan ini dua latar belakang yang berbeda kita satukan. Kalau kita memaksakan yang satu untuk bisa memahami kita itu nggak mungkin. Makanya komunikasi itu harus dijaga ya dok ya, bagus juga relasinya ya dok dengan pasangan. Oke dok, dengan tema Hari Ibu nih dok, ya kan, Indonesia Emas 2045 nih dok, ya kan. Jika aja physically dan mentalnya para perempuan Indonesia itu sehat, saya yakin itu pasti akan memberikan dampak yang positif gitu dok. Sesuai dengan apa yang dokter bilang, Indonesia Emas 2045 juga generasinya juga harus dididik dengan yang baik dan benar oleh orang perempuan yang hebat. Nah, terkait dengan tema tersebut, makanya nih sobat sehat yang di rumah, kalau misalkan merasa ada suatu traumatik, kejadian-kejadian tidak enak dan juga mempengaruhi pola asuh, juga hubungan kepada suami maupun istrinya, bisa langsung yuk datang ke Rumah Sakit Fatmawati bertemu dengan Dokter Dian, di mana Dokter Dian bisa menangani hal-hal yang dikaitkan dengan mental, kesehatan jiwa, jadi bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Benar yang Dokter Dian bilang, kejadian yang traumatik itu bisa berulang loh. Polanya bisa menghasilkan hal-hal yang nantinya negatif dan berakibat fatal. Bukan buat untuk diri sendiri aja loh mams, tapi untuk generasi selanjutnya. Yuk wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan datang ke Rumah Sakit Fatmawati, mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang sehat dan luar biasa dari Dokter Dian dan juga tim dokter kesehatan jiwa lainnya. Dokter Dian, ada pesan yang mau disampaikan untuk Sobat Sehat Fatmawati terkait dengan kesehatan jiwa? Ya, untuk topik Hari Kesehatan Ibu Nasional 2025 ini, perempuan berdaya, perempuan berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita jadikan Hari Ibu sebagai rujukan ajakan bersama, mendukung ibu agar tidak hanya kuat di luar, tetapi juga tenang di dalam. Karena dari ibu yang berdaya, lahirlah anak-anak yang berdaya. Dan dari keluarga yang sehat, lahirlah bangsa yang kuat. Terima kasih.